langsung ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus yang saya hormati, terima kasih atas waktunya pada perkenannya untuk menyediakan waktu dalam kaitannya untuk studi saya. Perkenalkan nama saya Roswita Nila Kurnia, Pak. Saat ini sebagai mahasiswi di Sekolah Ilmu Lingkungan atau sekarang menjadi Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Saya juga saat ini memang masih menjabat sebagai Direktur Pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan. Eh, jadi maksud dari wawancara saya itu adalah sebagai tahap akhir untuk proses disertasi saya, di mana kebetulan Pak Raditya juga menjadi salah satu penguji, Pak. Jadi memang nggak bisa langsung diskusi sama beliau karena sebagai penguji, jadi saya minta izin juga waktu untuk kepada Bapak. Jadi terkait dengan kita sama-sama tahu dengan contohnya sekarang lagi bencana yang besar di Sumatera. Jadi kita juga berdasarkan data dari BNPB 10 tahun terakhir itu kan hampir 34.000 kejadian. Di mana setengahnya lebih 60%-nya itu terjadi dalam 5 tahun terakhir. Nah, dengan kondisi tersebut, saya melihat bahwa sistem jaminan sosial, padahal menurut undang-undang jaminan sosial adalah hak seluruh warga negara, itu nampaknya memang sudah ada, tapi belum terintegrasi secara utuh. Nah, dalam kaitan ini, saya mencoba dalam studi saya itu mengaitkan dengan adaptive social protection, dikaitkan dengan bencana, dengan menarik dari sisi berbagai instrumen yang telah tersedia. Di satu sisi dalam penelitian saya juga melakukan langsung dari data primer, Pak. Data primer melakukan eh, kumpulan langsung data wawancara dengan para korban bencana. Jadi ngambil dari rentang waktu 2018 sampai 2025 dan konsentrasi terbesar memang pada bencana likuifaksi Palu. Nah, dari kaitannya tersebut, memang kelihatan bahwa sebagian besar dari responden kami itu setelah didata masuk dalam kelompok rentan dengan sumber mata pencahariannya itu adalah dari bertani. Nah, dengan kaitannya ini, Pak, eh, menurut Undang-Undang Kebencanaan, di mana BNPB menjadi tugas mendapat mandat untuk mengelola dari sisi persiapan, penanganan, dan juga dari sisi post-nya, recovery-nya, kira-kira boleh saya bisa di-sharing, Pak? Kira-kira rencana dari BNPB itu dengan maraknya bencana ini seperti apa, Pak, dari setiap tahapannya? Mungkin kalau boleh di-sharing, Pak. Terima kasih. Jadi kalau dari sisi penanggung bencana kan kita ada ini arahnya ke jaminan ya Bu ya. Social protection ya nanti ya. Ya, adaptive social protection nanti arahnya. Ya, jadi pertama kita kan penanggulangan bencana dibagi 3 fase. Yang jelasnya pertama adalah bagian prabencana. Ini biasanya kita melakukan seperti ada pendidikan, pelatihan, perencanaan dan sebagainya. Kemudian juga pencegahan, ada mitigasi, kemudian juga ada kesiapsiagaan, ada juga peringatan dini kan biasanya seperti itu. Jadi ini usaha-usaha ini sebenarnya arahnya Undang-Undang 2024-2007 itu arahnya kan ke preventif. Jadi ini sebenarnya usaha-usaha ini harusnya dilakukan di lebih depan dengan proporsi kurang lebih 70% harusnya gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita lebih banyak melakukan usaha-usaha preventif di depan. Misalnya kalau banjir kan biasanya ada pencegahan. Misalnya jangka panjang kita perbaikan das, penanaman pohon, kemudian juga ada misalnya ada juga tanggul, pengarukan sungai dan sebagainya itu adalah usaha-usaha yang kita sebagai usaha-usaha preventif di depan di pra bencana. Dan juga menyiapkan skema ini banyak kalau di pra bencana termasuk yang sekarang kan kita punya polling fund. Polling fund itu adalah dana karena dirasakan bahwa penanggulangan bencana itu membutuhkan besar respon itu membutuhkan dana yang besar. Seperti yang Aceh saat ini kan diperkirakan 50 triliun yang dibutuhkan. Nah, ini kan besar ya. Jadi kita membutuhkan uang sekitar 50 triliun untuk uh, respon atau membangun kembali dampak dari bencana
hidrometeorologi yang ada di Aceh sampai Sumbar ini. Kan kira-kira kita butuh 50 triliun. Kemarin Pak Kaban, Pak Presiden sudah bilang kira-kira seperti itu dana yang dibutuhkan. Jadi harusnya kalau kita melakukan usaha-usaha di depan, harusnya kerusakan-kerusakan itu tidak tidak besar kan gitu. Kira-kira tidak besar harusnya kalau kita melakukan usaha-usaha pencegahan yang lebih baik lagi, harusnya kerusakan-kerusakan tidak terlalu besar dibandingkan jika tanpa melakukan usaha-usaha pencegahan di depan. Kemudian jika bencananya itu tetap kita usaha dicegah, dimitigasi, ada peringatan dini, kesiapsiagaan, maka tentunya jika bencana itu benar-benar masih ada resiko yang tersisa, tentunya itu akan menjadi bencana. Jika terjadi bencana, tentunya kita akan melakukan merespon, menyelamatkan, dan juga pemenuhan kebutuhan fungsi, pelindungan kelompok rentan, pemulihan darurat dan sebagainya. Kan itu kira-kira seperti itu. Kemudian baru kita mulai reaprekon atau membangun kembali ya yang tentunya lebih baik dibanding dengan yang sebelumnya. Kan itu secara siklusnya. Kalau dari sisi pelindungan kalau saat ini kita salah satunya misalnya pooling fund atau transfer risiko ini sebenarnya intinya di transfer risiko asuransi dan transfer risiko. Jadi untuk mengurangi risiko pembiayaan yang sangat besar tadi, maka pemerintah membuat kebijakan yang kita sebut sebagai salah satunya adalah pooling fund. Jadi kita mengumpulkan dana-dana, kemudian ini semacam dana abadi, kemudian dikembangkan, setelah dikembangkan, maka hasilnya digunakan untuk penanggulangan bencana. Ya dana-dana ini tentunya saat ini belum terlalu besar. Jadi dana-dana dari pooling fund itu yang dikumpulkan nanti akan digunakan untuk salah satu untuk penanggulangan bencana dan juga untuk asuransi. Jadi kita kalau dari sisi fisiknya kita akan misalnya gedung BNPB diasuransikan, gedung Kementerian Keuangan diasuransikan dan gedung-gedung lain diasuransikan maupun objek-objek yang dinilai kritis diasuransikan. Jadi ini skema baru untuk mentransfer risiko sehingga risikonya nantinya lebih kecil lagi. Itu salah satu untuk dari sisi pembiayaan. Kalau dari adaptive social protection sebenarnya ini kan kita ada ini dari Bappenas leading sektornya kalau nggak salah ya, dan di sana sudah ada peraturannya kalau nggak salah ada ini salah satu program prioritasnya Bappenas dan pemerintah Indonesia dan kedepannya tentunya ini salah satunya seperti yang polling fund tadi ini salah satunya adalah untuk melindungi masyarakat maka ada semacam mungkin iuran dan sebagainya. Saya belum tahu skema kedepannya seperti apa. Yang jelas nanti tentunya dari kalau ada korban bencana pertama kan tentunya ada kesehatan. Nanti kesehatan dibayar seperti BPJS itu. Salah satu skema yang pernah diusulkan itu BPJS itu nanti akan diluaskan dan salah satunya adalah untuk penanggulangan bencana. Asuransi kerja atau tenaga kerja misalnya terjadi bencana, maka tenaga kerja yang terdampak bencana tadi misalnya tetap digaji utuh selama beberapa bulan itu. Sehingga ada proteksi kurasi. Ya kira-kira seperti itu. Terlebih dahulu Bu, nanti kalau ada tambahan saya tambah lagi. Demikian Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya juga memang juga melakukan diskusi FGD karena waktu itu kan BNPB memang nggak bisa. Jadi saya juga udah diskusi juga dengan Bappenas, GIZ, BPDLH dan sebagainya Pak terkait dengan hal ini. Cuman kan kalau di saya penelitian melihat dari aspek karena tadi kan sebenarnya tahap pertama dari daerah FI itu kan sebenarnya adalah pembiayaan lebih ke aset negara. BMN yang diasuransikan. Sementara ada satu sisi yang menjadi concern, ini saya melihat dari aspek rumah tangga, dari mikronya. Karena biar kita juga basis untuk proteksi pencegahan kemiskinan baru gitu. Nah, dari sisi itu, bagaimana rencana dikaitkan dengan ASP ini yang masuk ke dalam aset milik perorangan tersebut, Pak? Jadi misalnya kita ambil contoh di Balaroa dan yang efek dari likuifaksi Palu itu dari hasil temuan lapangan ini kita diskusi ya Pak ya. Dari temuan lapangan itu mungkin Dian bisa bantu ditayangkan slide ininya petanya Dian. Ya Bu, mohon maaf peta yang mana Bu? Peta Balaroa, Oh ya, sebentar Bu. Balaroa atau peta Obo silahkan tolong sama aja itu. Berikut Bu sudah yang Balaroa. Ya.
Jadi kalau dilihat di sini kan dari Balaroa ya Pak, itu kan kalau kita lihat itu sebelumnya sebelum kejadian likuifaksi itu kan pemukiman padat. Sampai sekarang dari foto terakhir di 2024 itu kan masih lapangan terbuka. Nah ini kalau dari temuan di teman-teman di korban bencana itu kan mereka baru sebagian pindah ke hunian tetap. Dikatakan di sini karena bekas bencana tersebut itu statusnya red, Pak. Itu sesuai kalau dari lapangan bilangnya menurut BNPB. Nah, statusnya ini berapa lama, Pak? Apakah bisa diolah kembali? Karena di situ kan ada sawah orang, ada kebun orang, dan sebagainya. Pertanyaan yang sama juga terjadi di Sibolangit gitu loh, yang sekarang kena lagi. Nah, itu bagaimana ya, Pak ya? Sampai berapa lama kira-kira dalam hal tersebut? Atau siapa, apa benar memang BNPB yang menetapkan hal tersebut dari lokasi yang bekas bencana, statusnya red, terus kemudian kapan dia bisa diolah kembali dan sebagainya. Karena itu kan ada masalah perdata di dalam situ, Pak. Pak Agus masih bersama Ya, saya, Pak. ya Mm. jadi pertama Ibu ya, untuk penanggulangan bencana tentunya kita punya ada analisa pertama. Langkah pertama penanggulangan bencana itu pertama kali kan kita menyusun kajian risiko bencana. Jadi kajian risiko bencana itu salah satunya adalah zonasi rawan atau risiko bencana tinggi, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Seperti itu kan ada zonasi-zonasi itu. Kemudian itu kalau perencanaannya, kalau dari sisi ini, setelah terjadi bencana khususnya di ini yang Balaroa ini, pemerintah tentunya membuat peta baru untuk memperbaiki yang kita sebut peta risiko bencana. Jadi peta risiko bencana itu ada zona yang bahaya atau red zone, ada yang zona sedang, ada zona uh, rendah lah gitu kira-kira seperti itu. Dan kalau nggak ini yang menetapkan sebenarnya nanti Pemda, pemerintah daerah ya bukan BNPB ya untuk menetapkan peta zonasi itu tentunya kerja ini BNPB memfasilitasi mungkin membiayai kalau di khusus ini tentunya membiayai harusnya yang membiayai pemerintah daerah untuk buat peta kajian risiko bencana. Jadi ada peta risiko bencana evakuasi, peta risiko bencana gempa, peta risiko bencana yang lain lah, misalnya ada tsunami dan sebagainya. Itu ada namanya red zone, red zone. Jadi di situ tentunya nanti pemerintah daerah akan menetapkan red zone-nya di mana. Kemudian pemerintah membuat peraturan apa yang boleh dibangun dan apa yang boleh tidak dibangun di tempat-tempat tersebut. Kalau dibangun pun harus apa syarat-syaratnya. Itu ada syarat-syarat seperti itu sebenarnya dari sisi pemerintah. Jadi saya nggak tahu yang ini keputusan pemerintah daerahnya seperti apa. Red zone itu kalau nggak salah keputusannya di tempat tertentu tidak boleh dibangun lagi. Nah, kan itu ada petanya Ibu, mungkin peta namanya kajian risiko bencana yang punyanya pemerintah di Palu, di Sulawesi Selatan atau di mana itu ada petanya. Ibu tanya di situ, saya pernah melihat ada petanya dan ada keputusannya, karena yang memutuskan itu yang tanda tangan di situ Bapeda, ke pemerintah daerah, misalnya bupatinya, gubernurnya tanda tangan situ bahwa ada semacam limitasi atau batas-batas untuk penggunaan lahan di tempat tersebut. Jadi Hmm. kalau memang ditetapkan di pemerintah, baik di tata ruangnya, rencana tata ruang, baik rencana tata umum maupun detailnya, di situ ada disebut sebagai red zone dan tentunya tidak boleh dimanfaatkan. Itu salah satu keputusan waktu itu tidak boleh Oke. lagi. Karena masyarakat di tempat tersebut sudah dikasihkan rumah, dibangunkan huntap, harusnya tidak boleh. Keputusannya kan di nego pertama kali kan ke perjanjiannya kan tidak boleh balik kembali ke tempat itu, Bu. Jadi udah dikasih rumah Iya, tidak boleh kembali ke benar. tempat tersebut. Jadi masyarakat harusnya tidak boleh memanfaatkan tanah itu. Tanah itu harusnya milik pemerintah dan tentunya harusnya dibangun untuk fasilitas pemerintah, misalnya untuk taman, untuk apa, kira-kira seperti itu, Bu. Kira-kira. Oke. Ya, jadi memang kalau di sini kan berarti informasi yang diperoleh masih belum clear dalam arti karena kan sifatnya kemarin itu kan yang informasi dapat dari Kemensos berupa bantuan kematian dan kemudian juga pada saat pengungsian dan sebagainya. eh saya belum terinfo sih Pak pada saat kami mewawancarai bahwa apakah ada yang dianggap sebagai penggantian tanah tersebut. Yang ada adalah huntapnya Pak, hunian dari penggantian rumah tinggal.
Tapi dari sisi aset produktifnya, apakah ada penggantian? Saya belum terinfo sih Pak, gitu loh. Nah ini yang mungkin ditanyakan dari suara bawah dan jadi clear bahwa sebenarnya penetapan bahwa apakah bisa dibangun kembali terlepas dari BNPB punya referensi tentang peta bencana atau potensi gitu ya daerah ini yang rawan gempa bumi atau banjir atau dan sebagainya gitu ya seperti yang di IRBI ya peta salah satunya referensinya itu kembali lagi dari ketetapan pemerintah daerah setempat ya Pak ya berarti ya. Iya benar dari pemerintah daerah dan itu ada petanya, ada perjanjiannya Ibu. Seperti misalnya di kasus Oke. saya kan di Tapanuli Utara ini seperti ini. Jadi nanti masyarakat Mm-mm. yang kian rumah zonasi itu kalau sudah ditetapkan masyarakat memang ada perjanjian salah satunya tidak boleh dibangun rumah tersebut karena masyarakat akan dibangunkan huntara kemudian nanti akan dibangunkan huntap kan seperti itu. Jadi tanah tersebut boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dibangun rumah nggak boleh. Tapi kalau misalnya untuk pertanian atau perkebunan dengan limitasi, tentunya ada limitasi apa yang boleh dibangun, apa yang boleh tidak itu. Jadi tentunya ditetapkan hal-hal tersebut itu seperti itu. Oke, jadi artinya kalau huntap kan itu berasal dari penggantian dari rumah sendiri, rumah milik sendiri yang dapat huntap kan Pak, dan itu kan pembangunan dari sisi oleh PUPR. Keterkaitannya dengan dari sisi BNPB itu seperti apa ya Pak ya, kalau boleh saya tahu Pak, dari sisi mekanismenya gitu loh. Regulasi Halo. yang apa Bu? Regulasi yang apa Bu? Jadi gini, kan kalau huntap itu kan dibangunkan oleh PUPR Pak. Ya. Nah, eh sementara kan artinya kan kalau tadi dikatakan bahwa dia mendapatkan penggantian terus menandatangani jadi tidak miliknya lagi benar. Ya. Tapi yang saya pertanyakan misalnya kalau seandainya asetnya itu berupa kebun dan segala macam kan memang dia nggak boleh lagi di sana gitu. Karena pada waktu kami wawancara ini memang ada dua pendapat dari sisi lingkungan hidup dengan Bapeda gitu loh. Karena Bapeda juga menyadari ada masalah aset apa hak perdata di sana terkait dengan aset kebun dan sebagainya gitu. Nah, ini apakah memang sudah menyentuh area itu atau memang ada satu kebijakan yang sebenarnya sudah ada Pak dalam penanganan yang memang penduduk direlokasi dan tidak boleh kembali lagi. Sementara kalau misalnya dia punya milik sendiri rumah digantikan dengan huntap, tapi kalau misalkan dengan yang aset sumber penghidupannya itu seperti apa Pak treatmentnya? Apakah sudah itu atau memang ya udah resiko masyarakat sendiri gitu loh? Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau BNPB tugasnya pertama, tolong. BNPB sebentar. BNPB itu tugasnya kan sebentar Ibu, aduh ada komunikasi sebentar Ibu ya, tunggu sebentar ya. Ya, ya.
Halo. Maaf Bu, tadi ada komunikasi via HT. Sebenarnya jadi sebenarnya yang menetapkan ini kalau BNPB ya Bu, tugas BNPB itu pertama jika terjadi bencana di daerah dari struktur undang-undangnya, dari konfigurasi undang-undangnya bahwa penanggung jawab penanggulangan bencana adalah pemerintah daerah, yaitu kabupaten kota sebagai subtobannya. Kemudian nanti tentunya dibantu oleh provinsi dan BNPB sifatnya mendukung dari sumber daya nasional yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah tersebut. Oke. Ya, jadi kita bukan tanggung jawab seluruhnya di sana, tapi penanggung jawab utama adalah kabupaten kota. Oke. Ya, jadi yang pertama, tentunya kalau kita ada bencana seperti saat ini, kita turun ke lapangan. Yang di depan adalah dari kabupaten kota, kita mendukung untuk Hmm, kasus cepat. Misalnya butuh sumber daya, butuhkan helikopter, butuh apa, kita dukung. Mereka belum bisa, kita latih, kita dampingi supaya penanggulangannya bisa berlangsung dengan baik. Kebutuhan apa aja yang memerlukan sumber daya yang besar, helikopter, uang untuk hmm. sementara untuk operasional penanggulangan bencana itu dari BNPB. Tapi keputusan akhirnya tetap di kabupaten kota, bukan di BNPB. Itu kira-kira seperti Oke. itu. Oke. Nah, Baik, Pak. Noted. Jadi artinya kalau satu lagi pertanyaan terakhir, saya mohon maaf banget ini pasti Bapak lagi sibuk-sibuknya nih. Terima kasih Bapak bisa menyediakan waktu. Sedikit aja Pak, satu lagi. Kalau Bapak kan berarti paham nih tentang ASP ya Pak. Menurut Bapak, itu kan memang yang salah satu kuncinya karena kita juga diskusi sama World Bank dengan GIZ, itu kan interoperabilitasnya gitu Pak, connectionnya. Tapi kan diperlukan harus ada yang melit nih Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak siapa idealnya KL yang bisa melit ini gitu? Karena perlu ada ke apa integrasinya gitu loh. Karena mungkin masing-masing pemerintah daerah punya program tertentu, tapi kan kalau itu bisa dinasionalisasikan sebagai standar, itu kan akan lebih baik, Pak, gitu loh. Menurut Bapak gimana tanggapannya, Pak? jadi kan kalau untuk ASP ini kan ada soil protection itu tergantung dari tujuannya Ibu. Ada beberapa yang koneksi setahu saya. Pertama dengan tenaga kerja, khususnya untuk melindungi masyarakat pekerja yang terdampak bencana. Jika terdampak bencana, mereka kan tentunya berhenti sementara. Pabriknya mungkin Hmm, berhenti, kantornya berhenti, maka mereka tetap ada gaji misalnya sampai bencana selesai mungkin sebulan, 2 bulan atau berapa itu pertama koneksi dengan tenaga kerja, Kementerian ya. Kerja. Kemudian koneksi dan kesehatan tentunya ada BPJS Kesehatan untuk melindungi Hmm, masyarakat jika sakit, bisa ada layanan kesehatan yang tidak harus bayar, kan gitu kira-kira seperti itu. ya, Kemudian setahu saya dua itu sama tentunya dengan Kemensos, Ibu. Kemensos kan kalau terjadi bencana, Kemensos itu sebenarnya tanggung jawabnya ngurusi pengungsi, Bu. Terus pengungsi, misalnya makanannya pengungsi, kebutuhan psikososialnya dan sebagainya itu udah layanannya dari Kementerian Sosial. Tapi kalau bencana kan itu udah otomatis dilayani oleh Kemensos, oleh Kemenkes Kesehatan yang mungkin masalah penghasilan ini di tenaga kerja itu mungkin mungkin salah satu yang perlu ada perlindungan sehingga saat terjadi bencana mereka tetap ada pemasukan dengan dari asuransi kayak dari apa kayak seperti itu sehingga mereka tentunya lebih aman masyarakat terus ada penghasilan ada uang untuk bisa meneruskan itu termasuk juga mungkin kalau personal itu saya kira itu demikian atau untuk mungkin kalau ada utang dan sebagainya itu dengan hubungannya dengan UMKM dan koperasi atau dengan bank itu mungkin seperti itu ganti Ibu gitu Bu. oke. Ya, itu mungkin dari saya. Terus jadi Pak, balik lagi kalau contoh yang sekarang, berarti penentuan status bencana itu lebih harus di daerah dulu, nggak bisa intervensi dari pusat. Kalau untuk, karena gini, ini kan bisa misalnya kita udah jalan ASP-nya Pak. Tapi penentuan statusnya itu kan misalnya diusulkan nanti bentuknya parametrik dari sisi bencana ataupun manfaat. Tapi kan harus ada eh, gradingnya katakanlah. Nah kalau misalnya kayak begitu, ini kalau misalnya itu harus memang menunggu statement dari pemerintah daerah atau bisa intervensi dari pusat karena sebagai dasar dari siapapun penyelenggaranya nanti dia bisa melakukan adjustment dari sisi programnya itu sendiri gitu loh Pak. Terus status bencana itu ditetapkan oleh leveling ada kabupaten, Hmm. kota, ada provinsi.
ada nasional. Jadi kalau bencana daerah tentu ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Mereka yang punya wewenang untuk menetapkan. Tapi BNPB bisa menetapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada waktu COVID, Ibu. Pada COVID itu kan, Mm-mm. COVID itu masalahnya kan di daerah itu belum ada yang menetapkan bencana. Karena Mm-mm. BNPB itu mempunyai dana khusus untuk darurat, namanya dana siap pakai atau DSP, dana siap pakai DSP. Salah satu persyaratan dana itu bisa digunakan adanya status keadaan darurat. Nah, itu salah Oke. satu kuncinya. Kalau itu tidak ditetapkan, maka BNPB tidak bisa menggunakan dana itu untuk mengerahkan sumber daya dari nasional atau sumber daya dari daerah. Itu salah satu kuncinya untuk menggunakan dana DSP adalah status keadaan darurat. Nah, itu yang bisa menetapkan kalau levelnya kabupaten kota ya bupati, wali kota, kalau provinsi ya gubernur, kalau nasional adalah presiden. Nah, ini untuk COVID, salah satu masalah di COVID waktu itu, COVID itu bencananya udah di seluruh dunia, tapi belum masuk ke Indonesia. Jadi tidak ada satupun pemerintah daerah yang sudah menetapkan. Sementara kita diperintahkan untuk mengevakuasi mahasiswa dari Cina atau pekerja yang ada di kapal pariwisata waktu itu, sehingga BNPB menetapkan namanya status keadaan darurat tertentu. Hanya kasus-kasus seperti itu punya wewenang juga BNPB menetapkan status keadaan darurat, tapi ya, tentunya ada tahapan-tahapannya. Selalu Ya, tahapan parameternya adalah. ya ada parameternya. Kalau ini betul-betul Mm-mm. urgent harus ditetapkan, maka BNPB harus menetapkan. Tapi BNPB tidak bisa langsung menetapkan. Kita harus melalui yang kita sebut dengan RTM, rapat tingkat Mm. menteri. Jadi tingkat menteri kita akan rapat dulu. Setelah rapat tingkat menteri disepakati bahwa ini bahaya harus ditetapkan, maka BNPB bisa menetapkan status keadaan darurat sehingga kita bisa mengakses dana DSP untuk operasional penanggulangan bencana COVID waktu itu. Kira-kira seperti itu. Oke, ya, baik Pak. Terima kasih. Kira-kira kalau ada yang mungkin mau ditambahkan, Bapak merasa perlu penekanan, silahkan. Tapi kalau dari saya sih cukup, Pak. Cukup seribu ya. Ini kalau ASP itu kalau nggak salah kan lebih banyak kalau lindungan individu, Ibu ya. Mm-mm. Lindungan individu, jadi mungkin ini eh, bukan di BNPB, tapi saya kira BNPB sangat mendukung karena tentunya ini salah satu hal yang bisa memperkuat resiliensi atau ketangguhan masyarakat sehingga tentunya masyarakat lebih aman, lebih apa namanya lebih safe saat terjadi bencana, jadi tidak Ya, terlalu panik karena ada dukungan dari hal-hal tersebut. Saya kira itu Ibu, terima kasih. ya, terima kasih. Mungkin waktunya cukup, Pak. Mohon maaf mengganggu di tengah pasti lagi kondisi emergensi ini ngatur-ngatur sana sini, Pak. Semoga lancar dalam tugasnya berikutnya, Pak. Makasih banyak, Pak Agus. Ya, Selamat sama-sama siang. Ibu, selamat siang. Yuk, mari. Ya, terima kasih.